ALU atau Arithmetic and Logic Unit, menyimpan data, menyimpan daya hasil modal, menyimpan data hasil menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Next. Ciri-ciri atau karakteristik memori internal berada pada main memori, diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program. Memori internal juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Memori internal biasanya menggunakan media RAM. Contohnya mungkin ya RAM. Kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Next. Metode akses di sini kita ada sequential access, direct access, random access, associative access. Next. Ini kinerjanya. Ya mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Gary. Untuk kinerja ada access time, itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Yang kedua ada cycle time. Access time ditambah dengan waktu tambahan yang diperlukan agar transient hilang dari sinyal. Selanjutnya ada transfer rate, yaitu kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Rumusnya itu adalah Tn sama dengan Ta plus N besar per R besar, di mana Tn itu adalah waktu rata-rata untuk W per R N bit, Ta itu waktu akses rata-rata, N jumlah bit, R sama dengan kecepatan transfer dalam bit per second atau BPS. Next. Nah, ini hierarki memori dari yang paling tinggi ke paling rendah. Yang paling atas itu ada register, lalu dua ada cache, memori utama, disk magnetic, dan yang paling bawah adalah pita magnetik dan optical disk. Selanjutnya ada bagian-bagian memori internal. Memori biasa terbagi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu terdapat pula memori yang disebut cache memory. Next. ROM atau read only memory aka firmware adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Sesuai dengan namanya, ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Meskipun demikian, dalam perkembangannya istilah memori hanya baca tidak lagi sesuai saat ini dengan hadirnya MROM, PROM, EPROM, EPROM, EAPRM, dan Flash PROM. Next. Nah, ini tadi jenis-jenis ROM. Yang pertama, MROM, Mass Program ROM, sering hanya disebut ROM, hanya dapat ditulisi atau diprogram satu kali. Pemrograman ini biasa dilakukan oleh pabrik pembuat. Disebut Max Programmed ROM karena proses pemrograman dilakukan dengan menggunakan sejumlah max atau penutup. Sekali telah diprogram, sebuah MROM hanya dapat dibaca dan program di dalamnya tidak dapat diubah lagi. Pembuatan MROM sangat mahal, karena itu hanya digunakan kalau jumlah yang diperlukan sangat besar sehingga harga dapat ditekan. PROM, Programmable ROM, adalah jenis RAM yang dapat diprogram sendiri oleh pemakai dengan bantuan arus listrik untuk memutuskan sambungan yang dapat lebur atau fusible link dalam array sel memori sesuai dengan program yang diinginkan. Namun demikian, sebuah PROM juga tidak dapat dihapus dan diprogram ulang karena sambungan yang sudah putus tidak dapat dipulihkan.
VRAM lebih murah dibandingkan dengan MROM. Selanjutnya, EPROM, Erasable Programmable ROM, adalah jenis RAM yang juga dapat diprogram sendiri secara elektrik oleh pemakai. EPROM juga dapat dihapus dan diprogram ulang secara berkali-kali dengan menggunakan pemrograman EPROM. Penghapusan isi ini dilakukan dengan memberikan cahaya ultraviolet melalui jendela kecil yang terdapat pada permukaan chip EPROM. Next. Selanjutnya, ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM. Adalah jenis RAM yang dapat diprogram, dihapus, dan diprogram ulang secara elektrik oleh pemakai. Jadi proses penghapusan tidak menggunakan sinar ultraviolet tetapi arus listrik. Selanjutnya adalah EAROM, yaitu Electrically Alterable ROM. Adalah jenis ROM yang mirip dengan EEPROM. Memori jenis ini isinya dapat dihapus dan ditulis secara elektrik dan selektif oleh pemakai. EEPROM dan EROM sebenarnya merupakan read mostly memory atau RMM atau memori komputer yang dapat diprogram lebih dari satu kali. Tetapi operasi tulis untuk RMM jauh lebih rumit dibandingkan dengan operasi bacanya. Selanjutnya, FlashPROM, yaitu Flash Programmable and Erasable Read Only Memory, merupakan memori dengan teknologi non-volatile memory. Isi memori dapat ditulis ulang ataupun dihapus berkali-kali dengan sangat mudah hingga ribuan kali. Teknologi ini sekarang banyak diterapkan untuk memori di dalam single chip, microcontroller, dan mikrokomputer. Selanjutnya dilanjutkan oleh Davis. Selanjutnya tentang ROM, Random Access Memory. Jadi Random Access Memory ini adalah jenis memori yang memiliki waktu akses yang sama untuk setiap taraf memori. Kebanyakan dari memori ini bersifat sekunder dan memori magnetic core. Sebelum ada memori semiconductor yang banyak digunakan melalui memori utama komputer adalah RAM. Lanjut, ada dynamic RAM. Dynamic RAM yang disingkat DRAM adalah tipe chip memori yang digunakan untuk kebanyakan memori pada seluruh PC modern. Keunggulan yang ditawarkan dari DRAM ini adalah sangat padat sehingga kita dapat menyimpan data lebih banyak lagi. DRAM harus terus-menerus di-refresh karena memori ini bersifat dinamis untuk berubah-ubah. Selanjutnya static RAM. Static RAM ini tidak perlu di-refresh seperti DRAM, tapi memorinya memiliki kecepatan yang lebih, harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan RAM. Karena mahal, jarang digunakan untuk PC. Selanjutnya ada memory cache. Memory cache sering disebut cache saja, adalah RAM kecil yang cepat dan ditempatkan sedekat mungkin dengan CPU atau mikroprosesor, terletak antara CPU dan memori utama RAM. Dengan teknik tertentu dapat menghitung instruksi mana yang segera diperlukan oleh CPU. Instruksinya kemudian dipindahkan dari DRAM ke memory cache sebelum CPU benar-benar memerlukannya. Dengan demikian, ketika diperlukan, CPU dapat mengambil langsung dari memory cache. Dengan teknik caching ini, kecepatan operasi
operasional sistem dapat ditingkatkan secara signifikan. Kombinasi memori cache yang kecil, cepat mahal, dan memori utama yang besar dan murah tetapi lambat. Lanjut, ternyata sudah selesai presentasi kita. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mari kita masuk ke sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Kiranya dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Terima kasih. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Slide-nya dibuka lagi aja, Pis. Oh ya, siap. Maaf ya. Nama teknis. Kasih waktu 10 menit untuk pertanyaan Kevin. Mau bertanya. Ya? Ya. Mau mulai aja. Nggak ada ya? Sudah cukup jelas. Ayo, ada yang kurang jelas mana?
nggak ada tutup aja nggak apa. Oke. Udah selesai sih. Terus mana Mas Hendy? Oh, nggak ada lagi Bu, kayaknya Bu ya. Ibu, Iya, tanya lagi. Ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup aja Bapak. sekali lagi untuk teman-teman bagi yang ingin menanyakan tentang presentasi kami diberikan waktu 30 detik lagi. Sepertinya tidak ada Bu. Ya, tutup aja ya Bu ya. Sekian presentasi dari kelompok 2 mewakili Mas Ruben dan Mas Geri. Kami undur diri dari presentasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat